Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus Subang terupdate, Danu sebut Yosef dan Mimin terlibat, benarkah? Simak penjelasan berikut ini. Kejutan yang luar biasa di awal tahun 2022 dengan dirilisnya sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar. Bahkan terjadi perpindahan kuasa hukum, yakni Yoris yang sebelumnya bersama Danu, kini berpindah bersama Yosef yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Ada beberapa hal yang sangat mengejutkan bagi saya secara pribadi. Karena selama ini hanya terdengar isu-isu saja terkait Danu. Anjas menyebut, saat Pak Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef diwawancara desjabar.com, ada satu hal yang sangat mengejutkan, alasan utama Yoris berpindah ke pengacara Pak Yosef. Salah satu alasan yang disebutkan Pak Rohman, kata Anjas, ketika Yoris beserta istrinya, yakni dilakukan BAP dan mendengar ucapan Danu. Saat itu Danu mengatakan, tiru Anjas, yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu adalah Pak Yosef dan Bu Mimin. Saat di BAP Yoris dan Yanti posisi mereka berdua jaraknya dengan Danu tidak jauh. Saat itulah mereka berdua mendengar ucapan Danu yang mengatakan orang terlibat dalam kasus ini namanya adalah Pak Yosef dan Bu Mimin, tiru Anjas saat membacakan berita di Desjabar yang menjadi referensinya. Disebutkan, karena Yoris telah memberikan kuasa hukumnya kepada Rohman sekaligus sebagai juru bicaranya. Kutipan Rohman yang ditirukan Anjas, bahwa mereka secara langsung mendengar Danu mengatakan hal itu, bahwa orang yang terlibat dalam kasus ini adalah Pak Yosef dan Bu Mimin. Tapi yang sangat mengejutkan, tirunya lagi, ketika Danu diminta untuk menandatangani BAP, dan dia menolak menandatanganinya. Anjas memberikan penilaian, BAP merupakan verbatim atau tulisan dari apa yang dikatakan oleh para saksi yang diperiksa. Itu sebagai bukti bahwa si A, si B dan seterus telah mengatakan kata-kata yang dimaksud dalam pemeriksaan, jelasnya. Di sini, menurut Anjas, ada asas praduga tak bersalah. Karena untuk mengecek berita ini benar atau salah, diyakini tim penyidik Polda Jabar ataupun Polres Subang, tidak butuh waktu lama. Tinggal melihat jejak dari hasil pemeriksaan mereka. Apakah benar klaim dari Pak Rohman ini telah mengatakan itu, kata Anjas. Jelasnya, katanya lagi, jika pihak lain ingin membuktikan kebenaran omongan klien Pak Rohman dari keterangan Polda Jabar ini dipastikan menemukan kesulitan, benar atau salah. Namun sebenarnya jawaban ini sudah ada di Polda Jabar. Karena pengambil alihan kasus pembunuh ibu dan anak Subang dari Polres Subang sejak tanggal 15 November tahun 2021 lalu. Hal lain yang disoroti Anjas, kenapa Danu bisa mengatakan hal seperti itu? Langkah pertama adalah, tuturnya lagi, di cross-check, benar atau tidak dan harus dikonfirmasi. Dan ini tambahnya, Polda Jabar sudah ada jawaban, tapi sedikit pesimis. Jika Danu mengelak, kata Anjas, dengan alasan itu tidak benar dan fitnah. Bantahan itu bisa saja terlontar dari pihak Danu sendiri. Meski sangat kecil kemungkinannya, imbuhnya. Tuduhan itu muncul ketika awal-awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang muncul. Dikatakan Anjas, seandainya keterangan yang disampaikan Pak Rohman melalui media massa itu benar, masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Anjas mengatakan, akankah seorang Danu berkata seperti itu? Selugu-lugunya orang masa sih mau mengatakan hal seperti itu di kasus pembunuhan, terangnya. Dari analisisnya, hal itu tidak mungkin diungkapkan oleh seorang Danu dalam suasana takut, jika tidak ada dasar kuat lainnya. Di sini bisa dilihat dua kemungkinan, yaitu jika yang dikatakan Pak Rohman ini benar, dan jika yang dikatakan Pak Rohman itu tidak benar. Dasarnya adalah, tambah Anjas, jika pernyataan itu benar, apa maksudnya? Ini pun jelas ada dua sisi sudut pandang yang berbeda pula, yaitu pro dan kontra. Di sisi pro Danu, itu mungkin saja terjadi. Dan Danu telah berbuat jujur mengatakan yang sebenarnya, tuturnya. Mengenai tanda tangan BAP, tambahnya, bisa saja Danu ketakutan atau berada di bawah tekanan, sehingga dipaksa untuk tanda tangan dan ditolaknya. Bisa saja Danu merasa tertekan atau mengalami goncangan jiwa. Ini masih dalam dugaan, jikalau benar maka akan terbebas dari jeratan hukum, imbuh Anjas. Di bagian yang kontra Danu, kata Anjas, perkataan itu jangan-jangan Danu terlibat, tapi kenapa sosok Danu melakukan kebohongan itu? Ditegaskan, terlepas dari semua itu, ini merupakan proses pembelajaran bagi netizen.
Karena dalam kasus ini sudah bercerai-berai menjadi beberapa bagian dan menimbulkan sejumlah kelompok atau kubu menyoal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, tandasnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.